sahabat baker semuanya, saat ini sedang viral yang namanya Dennis coklat belepotan ya. Saking viralnya sampai antri-antri teman-teman. Untuk itu keluarga baking akan berbagi tentang bagaimana membuat Dennis coklat yang benar. Tip-tip apa saja yang perlu diperhatikan sehingga Dennis Anda crispy, berlapis-lapis dan tetap soft di bagian dalam. Oke, ikuti tutorialnya teman-teman sampai tuntas supaya Anda bisa memahami cara pembuatan Dennis yang benar. Kita cek sekarang dalamnya ya. Yang di bagian dalam ini yang penting. Tuh rongga-rongga siksaknya jelas banget ya teman-teman ya. Oke, mantap guys. Oke, dicoba ya teman-teman ya. Kita akan segera membuat produk laminasi. Oke, langsung saja saya perkenalkan bahan-bahan yang akan digunakan. Jadi ini ada tepung protein tinggi, saya menggunakan cakra 2 kilo ya. Nanti teman-teman buat aja seperempatnya, semua bahan dibagi 4 ya. Ragi 50 gram dan bread improvernya 8 gram. Gula pasir sebanyak 150 gram ya. Kemudian susu bubuknya 100 gram. Oke. Ada telur. Ini dia telurnya teman-teman ya. Oke. Telurnya saya letakkan di sini ya teman-teman ya. Saya menggunakan berapa ini? 1, 2, 3. Berapa tadi? 5 butir telur. Oke, 6 teman-teman ya. Ini masih kurang 1. Ya. Ini nanti masuk ke sini ya teman-teman ya. Oke. Oke. Berarti yang belum masuk air ya, entar lagi air ini dimasukkan. Yang belum masuk adalah lemak. Lemaknya ini sebanyak 100 gram, garamnya 30 gram ya. Ini ada lemak, ada garam di sini. Oke, sekarang kita akan menggiling pastry margarinnya nanti teman-teman. Oke, kita giling sekarang. Oke, saya masukkan cairannya. Saya gunakan cairan 1 liter teman-teman. Ya, kita aduk saja mengalir seperti ini sampai menggumpal ya. Sampai menggumpal. Ya, itu sudah menggumpal teman-teman ya. Ini waktunya kira-kira 4 menit gitu ya. Setelah itu Anda akan masukkan ini ya, lemak sama garam. Tuang aja guys sampai adonan ini tercampur. Setelah campur, aduk selama 8 sampai 10 menit. Oke teman-teman, ini sudah mencapai 10 menit. Ini sudah selesai, tetapi adonan ini akan saya bagi 2. Nah ini teman-teman ya, coba kita cek ya. Jadi ini tidak harus window pane teman-teman, bahkan tidak saya anjurkan, tidak boleh harus robek seperti ini, tapi tetap melar begini ini teman-teman. Jadi ini 80% masian. Kapan pembentukan glutennya? Nanti pada saat proses laminasi, pada saat proses penggilingan ya. Kita akan lakukan proses fermentasi yang pertama ya. Saya lakukan 20 menit saja. Ini akan ditutup dengan plastik ya. Nah sisanya ini teman yang akan saya aduk lagi, tetapi saya tambahi coklat bubuk 20 gram ya. Jadi hanya sampai tercampur saja coklat bubuknya. Nah itu sudah tercampur rata teman-teman. Oke ini teman-teman ya, sama ini masih molor tetapi putus ya. Seperti saya bilang tadi, Anda cukup membuat seperempat bagian saja. Maka ini akan saya bagi lagi 2. Sama yang putih ini juga akan saya bagi 2 sebentar ya. Saya bagi 2 ya teman-teman ya. Oke, jadi ketemu 815 graman ini teman-teman ya. Oke, sekarang ini kita akan rounding, kita akan bulatkan ya. Oke, kita akan bulatkan seperti ini. Oke guys, kita akan fermentasi pertama selama 20 menit. Oke, kita akan tutup dengan plastik seperti ini. Oke guys, ya teman-teman, ini sudah mencapai 20 menit. Ingat, tip yang pertama adalah adonan jangan sekali-kali terbentuk glutennya ya, hanya 80% saja.
karena nanti bisa putus-putus kalau sampai terbentuk gluten. Oke, ini tahapan berikutnya yang terpenting adalah adonan ini tidak bisa langsung dilaminasi, tapi adonan ini mesti disimpan di freezer ya, sampai adonan agak padat. Tujuannya apa? Supaya raginya tidak aktif ya. Kita akan menipiskan adonan ini supaya nanti ketika di freezer cepat beku dan merata pembekuannya gitu ya. Kita taruh dulu di sini. Nah, gitu ya guys. Ya, ini sudah saya tipiskan semua. Saya akan menyimpan ke freezer sampai kapan, terserah kapan teman-teman sempatnya mau dikerjakan. Tapi saya yakin kan langsung mau saya kerjakan, jadi saya simpan 30 menit. Tetap kita tutup dengan plastik seperti ini ya guys. Ya, ini sudah saya keluarkan dari freezer atau sudah 30 menit ya teman-teman ya. Sementara ini saya menggunakan Korswet yang cukup murah, hanya 37.000. Saya gunakan Filma. Oke, kita akan mulai prosesnya laminasi guys ya. Oke, ini bentuk lagi persegi panjang ya. Selesai. Total pastry margarin adalah 1 kilo. Karena adonannya dibagi 4, maka pastry margarinnya juga dibagi 4. Jadi pemakaiannya hanya 250 gram kawan-kawan ya. Oke, sekarang sebelah sini ini kita akan lipat ke tengah. Oke, proses pengisiannya banyak teman-teman ya. Oke, simpan ini ke sini. Nah, ini buntu guys, ini buntu. Yang ini lubang menghadap ke sini. Dekatkan sama tepung, geser lagi. Oke, sekarang ditipiskan. Tekan-tekan dulu bagian tengah. Oke, dibalik dulu. Oke, tip yang kedua adalah jangan terlalu menekan adonan supaya tidak mudah menyatu pada lemaknya. Lemak ini supaya nggak nyatu dengan adonan rotinya guys. Oke, kemudian jangan terlalu banyak menaburi tepung. Tepung itu ditaburi kalau kira-kira adonannya basah atau lengket. Sekarang ini akan kita lipat single teman-teman, supaya ada 3 lapisan ya. Caranya ini lipat ke sini, ini dilipat ke sini. Nah, dirapikan. Oke, kasih tepung lagi, ambil tepung lagi di sini. Ini baru 1 kali single namanya teman-teman. Ini masih bisa ditipiskan lagi guys. Oke, sama seperti awal tadi. Oke, kita tipiskan. Nah, ini dia. Teman-teman boleh melipat double seperti ini ya. Ada 4, tetapi saya akan melakukannya secara single saja. Sekarang kita akan melipat single lagi. Tadi 1 kali. Sekarang kita lakukan seperti cara yang di awal. Nah, selesai guys. 2 kali single. Jangan memaksa untuk melakukan proses pelipatan lagi karena adonan ini sudah lembek ya. Kita simpan dulu 15 menit di freezer, dibungkus plastik teman-teman ya. Oke, ini berarti buatan hari ini, warnanya merah gitu dong. Saya lanjut menipiskan yang lain ya teman-teman. Ya, ini yang coklat ya teman-teman ya. Sama, Anda lakukan seperti cara saya tadi. Ini tetap ini 500 gram tepung atau 815 gram adonan. Kita akan isi dengan ini. Caranya persis sama dengan yang tadi. Ya, ini sudah selesai semua. Saya proses laminasi semuanya 2 kali single. Sekarang ini akan kita tipiskan lagi untuk proses pelipatan yang berikutnya. Ya. Oke, tekan dari awal seperti ini, dibalik dulu. Oke, kayak gitu guys. Tipiskan dulu ya guys. Nah,
tadi 2 kali single. Sekarang kita lipat single lagi. Oke. Yes, seperti ini. Sudah 3 kali single. Kalau ini masih mampu ditipiskan, langsung ditipiskan saja teman-teman ya. Bagaimana mengetahui itu latihan. Kalau teman ragu-ragu, silakan simpen dulu di freezer 10 atau 15 menit gitu ya teman-teman ya. Oke, ini saya tipiskan lagi. Ini sudah bagus banget teman-teman. Ini hasilnya pasti bagus besok ini ya. Oke, ini akan dilakukan proses lipatan yang terakhir ya. Saya masih melipatnya single teman-teman. Lipat begini teman-teman. Ya, kalau Anda nanti sempat menghitung, ini nanti akan ada 81 lapis ya teman-teman. 3 kali 3 kali 3 kali 3. Ini nggak bisa ditipiskan teman-teman karena sudah lembek. Ya, ini lipatan terakhir. Simpen dulu, kalau bisa semalaman, besok baru dikerjakan. Simpen dalam freezer guys, 30 menit guys. Oke teman-teman semua, ini sudah 30 menit ini saya simpan ya. Oke, proses penipisannya ya sama dengan cara menipiskan roti atau menipiskan pastry ya. Boleh. Kita akan tipiskan ini dulu. Setebal kira-kira 1 cm. Oke, ini saya tipiskan untuk menjadi 40-60, kemudian saya potongi 10 kali 20 ya teman-teman ya. Ya, ini begini aja teman-teman ya, taruh aja begini ya. Kemudian ini digulung begini. Oke, sudah. Kita isi dengan satu lagi keju ya. Oke. Nah, ini dia guys. Kemudian teman-teman kalau misalkan tidak punya alat seperti ini, langsung saja digulung ya, digulung. Karena saya ada ini biar ada motifnya nanti teman-teman. Ini saya potong gini aja. Oke. Nah, ini saya rusak. Sekarang kita gulung ini guys. Nah, itu dia. Oke. Saya selesaikan dulu semuanya ya guys. Satu lagi. Ya. Saya taruh ini di sini. Saya gulung. Kemudian saya taruh lagi di sini. Saya gulung. Saya tarik dengan ini guys. Oke. Saya rusak di sini untuk ngelem ya. Oke guys. Nah, ini dia. Saya selesaikan semua. Untuk yang kejunya dulu ya teman-teman. Ya teman-teman, ini sudah selesai. Jadi untuk tepung 500 jadi 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi ini ukuran jumbo teman-teman ya. Ini ukuran jumbo. Ini mantap banget guys. Akan lebih bagus kalau ini di freezer dulu ya, disimpan dulu 4 jam paling tidak di freezer ya. Jadi ini coklatnya ada 2 guys. Keju ya? Iya keju guys. Aduh. Oke. Saya selesaikan dulu ya. Yang lain ini saya simpan di dalam freezer teman-teman. Saya selesaikan yang lainnya. Ya guys, jadi ini lebarnya bukan 10 cm ya teman-teman. Kalau panjangnya tetap 20 cm, lebarnya hanya 8. Nah, ini dia. Jadi dikasih selisih sedikit. Ini buat yang coklat ya teman-teman ya. Oke. Kalau tadi saya ginikan, untuk yang coklat tidak teman-teman. Biar ada bedanya karena nanti yang coklat akan di coating ya. Sama, caranya masih sama ya. Jadi ini dikasih 2 coklatnya. Oke, dikasih 2. Oke guys, jadi gitu saja, gampang. Dirusak lagi, tarik dikit, taruh ya. Ini nanti lapisannya bagus banget ya. Oke, saya terusin dulu ya guys. Ini ya guys, kemarin yang kita buat ya. Oke, letakkan di sini. Wow, mantap ini teman-teman. Ini yang lagi viral.
Nah ini teman-teman ya, ini kita proofing selama 1 jam ya. Oke, kita tutup dengan plastik ya. Ini menit 40 akan saya olesi dulu dengan kuning telur, dengan telur utuh, bukan kuning telur ya, telur utuh sama air. Jadi telur utuhnya 1 butir, airnya 3 sendok makan ya. Oke, ini saya paruti keju dulu. Untuk yang ini teman-teman, saya olesi dengan air yang saya campur dengan garam ya. Oke, ini ada air sama garam. Nah, ini diolesi saja. Tidak saya beri motif apa-apa di atasnya ya. Kenapa tidak diberi motif? Karena ini nanti akan di-coating dengan coklat. Ya, ini ternyata bukan 1 jam teman-teman ya. Jadi ini 90 menit total. Kita akan oven, suhunya tidak 200 teman-teman, karena ini tebel ya. Ini gede. Jadi saya buat 180 derajat. Nanti kira-kira 30 menitan ini baru saya keluarkan dari oven. Oke, kita masukkan langsung ke dalam oven saja ya. Ya, ini suhunya persis 200 derajat. Nanti setelah oven ini dibuka dia akan turun teman-teman. Oke, saya ambil satunya. Ya, saya tutup dulu. Saya ngambil yang 2 lagi. Ya, saya masukkan guys. Sudah masuk semua. Oke, kita tutup. Nah, ini suhunya turun kan teman-teman ya. 35 menit teman-teman. Ya. Cantik banget. Yang keju sudah selesai guys. Oke, ini di 35 menit teman-teman ya. Ini yang cheese. Ya, ini warnanya bagus, lapisannya juga bisa dilihat ya. Walaupun menggunakan korspet biasa teman-teman, saya menggunakan Filma hanya 37.000 per kilo ini. Ini dia yang coklat. Oke, selesai guys. Kita tunggu dingin, kita akan coating dulu ya teman-teman ya. Nah, itu dia. Oke guys. Ya, kita akan mengotingnya ya teman-teman ya. Kita akan ngoting ini. Oke. Ini coklatnya memang berlimpah guys. Soalnya judulnya Bledpotan. Nah, itu dia. Taruh di sini. Selesai sudah pembuatan Denis coklat Bledpotan ya teman-teman. Saya atasnya ini hanya menaburi dengan Oreo. Anda patut mencoba dengan teknik yang ada di tutorial ini, tapi pastikan Anda bersabar karena ini adalah tumbuhan makhluk hidup yang perlu ditangani dengan penuh kesabaran. Terima kasih.